Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul aliyyul azim, wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah kita sama-sama akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal soleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman kita masing-masing. Sebab untuk mengukur ketinggian level iman kita adalah bagaimana caranya untuk mengukur diri kita apakah termasuk golongan orang beriman atau tidak. Tidak usah jauh-jauh, cukup lihat cara kita berbicara, cukup lihat cara kita tingkah laku kita di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah cerminan iman kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah, baik di dunia ini, lebih-lebih sampai ke akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah kita sama-sama akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang Idul Fitri, di hari yang nan suci ini, mari kita sama-sama mengingat kembali
pesan-pesan yang sudah ditinggalkan oleh Ramadan kepada kita, sehingga dengan menjalankan bulan 11 bulan menjelang datangnya Ramadan yang akan datang, kita bisa taat kepada perintah Allah, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena antara maghrib dan antara asar dan maghrib sore kemarin ada tamu kita yang sangat mulia sudah meninggalkan rumah kita. Makanya di dalam pelajaran itu mengatakan Ramadan adalah tamu kita. Mereka sudah numpang di rumah kita selama sebulan. Sebelum pamit dia berpesan kepada kita, terima kasih sudah menyambut kami, sudah menyambut aku, sudah memuliakan aku. Engkau sudah menjalankan apa yang aku perintahkan. Engkau sudah berpuasa pada siang hari. Engkau sudah sholat tarawih pada malam hari. Sekarang kami akan pergi jauh dan akan pergi jauh. Insya Allah akan kembali ke sini lagi 11 bulan yang akan datang. Tapi kami tidak berjanji bahwa kita akan bertemu kembali besok 11 bulan yang akan datang. Makanya kalau rindu dengan kami, kata Ramadan, tingkatkan iman, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Insya Allah kita akan dipertemukan kembali di 11 bulan yang akan datang. Itu adalah salah satu kata-kata pamit dari Ramadan untuk meninggalkan kita dari rumah kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang insya Allah kita sama-sama akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pokok pesan yang harus kita jalankan selama 11 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan yang akan datang nanti. Yang pertama, Ramadan meninggalkan pesan kepada kita untuk selalu timbulkan sifat muraqabah. Artinya merasa diri kita selalu diawasi oleh Allah. Dimanapun kita berada, ada ataupun tidak orang melihat kita, Ramadan mengajarkan kita untuk selalu terus beribadah kepada Allah. Jadikan jam dinding itu sebagai contoh pelajaran suri tauladan buat kita. Coba kita lihat jam dinding, ada atau tidak orang yang melihat, dia tetap berputar. Seharusnya seperti itu kita. Mau ada orang yang melihat, mau tidak ada orang yang melihat, kita yakin Allah melihat kita, sehingga kita terus beribadah kepada Allah sendiri ataupun beramai-ramai. Itulah niat yang ikhlas dari kita untuk Allah adalah beribadah hanya mengharapkan ridho dari Allah. Sehingga Ramadan mengajarkan kita selama sehari penuh kita menjalankan ibadah puasa, tidak makan dan tidak minum. Itu ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu apakah kita puasa atau tidak. Walaupun kita serumah, tetapi kita tidak mau makan di siang hari, tetapi kita tidak mau minum di siang hari, walaupun orang tidak melihat. Itulah pelajaran dari Ramadan untuk mengajarkan kita selalu timbulkan sifat jujur. Seharusnya sifat jujur itu kita terapkan di luar Ramadan ini. Dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, walaupun orang tidak tahu, kita yakin Allah tahu. Itu pelajaran yang pertama. Adapun pelajaran yang kedua, Ramadan mengajarkan kita untuk selalu timbulkan sifat muhasabah. Artinya selalu mengintrospeksi diri, suka melihat diri sendiri ketimbang melihat diri orang lain. Artinya suka melihat ke dalam ketimbang melihat keluar, suka melihat diri kesalahan pribadi ketimbang melihat kesalahan orang lain. Sebagaimana sering kita dengar pepatah orang tua kita dahulu, semut di seberang lautan sekecil apapun tampak jelas akan berusaha untuk memperjelas semut tersebut. Tetapi seringkali gajah di kelupuk mata kita tidak bisa melihatnya. Artinya apa? Kita selalu berusaha mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Sekecil apapun kesalahan orang lain kita terus berusaha. Tetapi kesalahan kita sendiri yang melekat pada diri kita, kita pura-pura tidak tahu. Bahkan kita tidak mau tahu. Nauzubillah min dzalik. Itulah pelajaran dari Ramadan adalah apa?
untuk selalu melihat kesalahan kita. Sehingga ketika kita selalu melihat kesalahan kita, kita tidak mau mengoreksi orang lain karena kita sibuk mencari kesalahan kita masing-masing. Hanya itu, karena pelajaran dari Ramadan adalah untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita dari sifat-sifat penyakit hati. Apakah itu penyakit hati? Semua kita ada penyakit hati itu. Iri, hasud, sombong, takabur, dengki, apapun penyakit hati, semuanya ada pada diri kita. Mau ustadz, mau kiai, mau jamaah, siapapun pernah ada penyakit hati itu. Tetapi bagaimana tergantung iman kita masing-masing untuk membentengi penyakit hati tersebut, sehingga penyakit hati itu tidak membabi buta, tidak mempengaruhi keimanan kita, sehingga kita menjalankan ibadah kepada Allah hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang terakhir, pesan dari Ramadan adalah untuk selalu timbulkan sifat mujahadah, artinya berjuang dengan sekuat tenaga. Ibadah itu dipaksakan, ibadah itu kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Kalau kita menganggap sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya cuma sekedar kewajiban, sekedar perintah, pasti kita akan melaksanakannya dengan merasa berat. Tetapi kalau kita menganggap itu semua sebagai kebutuhan kita, artinya ibaratkan makanan di dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa lapar, pasti kita akan mencari makanan. Begitulah seharusnya. Ketika datang panggilan Allah untuk sholat, ketika datang panggilan Allah untuk puasa, ketika datang panggilan Allah untuk beribadah yang lainnya, kita akan bersegera untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena kita menganggap itu kebutuhan kita. Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Maka dari itu, mari kita mengekang, mengatur hawa nafsu kita. Bukan tidak boleh mempunyai hawa nafsu, tapi mengatur hawa nafsu ada tempat-tempatnya. Maka dari itu, timbulkan sifat saya butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Kita tahu bahwa se-Indonesia, bahkan seluruh penjuru dunia, tidak ada satu orang pun yang taat kepada Allah, tidak ada satu orang pun yang sholat menghadap kepada Allah. Allah tidak akan berhenti jadi Tuhan. Artinya apa buat kita? Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Maka pesan dari Ramadan yang terakhir adalah kuatkan iman kita di hari nan Idul Fitri ini. Mari kita saling-saling membersihkan hati kita, saling membersihkan jiwa kita, saling memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Walaupun orang itu belum minta maaf kepada kita, mari kita sama-sama belajar untuk mengikhlaskan hati kita. Memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain adalah salah satu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berpesan di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfirati rabbil alamin, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa iddat lil kafirin u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya salah satu orang yang akan dicintai oleh Allah adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Walaupun orang itu belum minta maaf, kita ikhlaskan, ya Allah, saya sudah memaafkan si Anu, saya sudah memaafkan dia, saya sudah memaafkan mereka ya Allah. Insya Allah kita tergolong orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, pasti apapun yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, mari kita sama-sama lihat firman Allah, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sesudah kamu sempurnakan, sesudah kamu cukupkan hitungan bulan Ramadanmu. Hitungan bulan Ramadan itu ketika penuh bisa 29, bisa 30. Artinya sebulan penuh kita Ramadan. Sesudah itu walitukabbirullaha ala ma hadakum. Takbirkan nama Allah, agungkan nama Allah. Maka dari itu sebelum kita takbir, kita melakukan fitrah, zakat fitrah, sehingga kita suci, bersih dari noda, sehingga berlakulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man soma ramadana
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, beribadah di bulan Ramadan hanya mengharapkan ridho dari Allah, maka ma taqaddama min zambi, Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu sampai sekarang. Maka dari itu, setelah kita melaksanakan pembayaran zakat fitrah, kita disucikan oleh Allah seperti bayi yang baru dilahirkan. Mudah-mudahan tidak ada lagi dosa kepada Allah. Sesama kita manusia saling memaafkan. Insya Allah kita bersih dan suci seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa noda. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.